memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para pekerja seni dan yang lainnya untuk jadi anggota dewan dan tidak membeda-bedakan, ya kan. Yang kedua adalah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota dewan bukan sebagai pengumpul suara saja, tapi menjadi anggota dewan yang sesungguhnya. Jadi fair buat saya gitu. Yang ketiga, kita juga nggak mau kalau dia misalnya tidak punya kemampuan, ya kemampuan macam-macam lah, elektabilitas, kapabilitas segalanya, ya kita nggak paksakan juga untuk dia terjun dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Teman-teman sendiri akhirnya merasa dirugikan, gitu loh. Yang tidak ada dia ada-adain. Tadi Mas Eko bicara soal kemampuan juga. Ketika masuk ke parlemen, ini kan ada asumsi opini orang di luar ya, bukan kata saya Mas Eko. Cuma memang kadang-kadang tuh ada orang yang bilang gini, kalau dia cakep, dia terkenal, pasti diraguin nih kemampuan intelektualitasnya. Itu mengalami itu nggak sih Mas Eko? Mungkin cerita dari Mas Eko mungkin nggak lah, karena sudah berapa kali. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain ketika masuk ke dalam parlemen, gimana Mas Eko? Cakep maksudnya gitu, nggak ada isi kepalanya. Ada nggak ngerasa kayak gitu, khususnya artis? Jadi gini. Cerita kayak gitu pernah nggak didapetin dari sesama? Oh kalau cerita ya mungkin ada-ada aja ya. Tetapi selama saya 3 periode dan ketemu dengan teman-teman yang cantik-cantik itu antara wajah dengan isi kepalanya sama-sama hebat, gitu loh. Contoh lah Desi Ratnasari, ya kan? Itu udah nggak bisa. S3 gimana? Kalau dia nggak ada isi kepalanya, S1 juga udah pusing pala dia gitu ya kan. Ya terusnya kemari-mari ada Rahel Mariam, ada Rieke Diah Pitaloka, ya kan kelihatan gitu semuanya. Dan ya akhirnya sekarang ada Mulan Jamila, ada Krisdayanti, ya kan. Dan saya juga mengapresiasi juga teman-teman yang tadinya tidak jadi, yang periode pertama nyalonin sekarang jadi, misalnya kayak Ahmad Dhani, kayak Nafa Urbach gitu ya. Artinya apa sih? Kok dia dari yang udah nggak, kan orang kalau udah nggak kepilih hopeless dong. Ya. Kok dia masih mau lagi? Berarti artinya dia punya semangat tinggi. Ya tadi apa? Untuk mendengarkan masyarakat, untuk berbagi dengan masyarakat, dan akhirnya terpilih. Kelihatan kesungguh-sungguhannya teman-teman pekerja seni dengan ketidaksungguhan kelihatan. Jadi ini membantah ada stigma di luar sana bahwa artis hanya menjadi sebagai pajangan dan pengumpul suara ya Mas. Ini terbantahkan dengan statement Mas Eko. Benar. Jadi buat saya pekerja seni, satu, jangan dipilah-pilah. Dia punya hak yang sama gitu ya. Kedua, bisa diadu juga kemampuannya. Primus loh, lihat tuh. Wow, itu kalau lihat di sidang nggak beda jauh. Fahri Hamzah ya sama lah 11-12 lah gitu ya, gitu loh. Terus ya kemarin juga Mas Anang ya kan juga sempat sana juga memperjuangkan undang-undang musik dan sebagainya, ada gitu loh. Oh si Desi Ratnasari bikin undang-undang lah tentang psikolog dan sebagainya. Backgroundnya memang psikolog. Bener, itu dia sendiri ide dan dasarnya, ide sudut pandang dari dia, data dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau boleh cerita nih Mas Eko, bolehlah spill dikit di dalam gitu ketika nyampe di parlemen, mungkin ini sesuatu yang baru ya untuk Mas Eko juga ketika waktu pertama kali sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian juga teman-teman artis yang lain. Siapa sih yang memberikan dorongan itu? Apakah ketika sudah masuk ke partai ya sudah belajarlah learning by doing, atau mungkin memang ada pendidikan-pendidikan lagi yang diberikan oleh partai secara khusus? Ya, kalau di partai kami di PAN itu ada namanya LKAD. Lembaga khusus ya itu pemula ya, ada LKAD, LKAM dan sebagainya, latihan kerja untuk menjadi anggota dewan dan sebagainya, rasa cinta terhadap partai dan sebagainya, visi misi partai dan sebagainya ada di sana gitu. Jadi rasa memiliki terhadap partai begitu tinggi, dan sekolah, kita punya sekolah amanat namanya. Jadi kita punya sekolah amanat yang mengajarkan kalau di sana pertama mungkin dibukanya adalah tadi kalau komisi 1 begini, komisi 2, komisi 3. Lalu diajarkan public speaking. Lalu ketiga diajarkan bagaimana bertemu dengan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita nggak cemplungin gitu loh. Makanya itulah yang orang tertarik dengan PAN seperti itu. Makanya juga ada katakanlah meme gitu ya. PAN, Partai Artis Nasional. Risih nggak sih Mas Eko? Terserah gitu ya. Ada lagi PAN, Partai Anak Nongkrong. Oke. Gimana deh? Kalau menurut Mas Eko gimana deh menanggapi soal itu? Ya nggak apa-apa juga partai anak. Apa tadi Partai Artis Nasional. Partai Artis Nasional emang sesungguhnya emang ada artis di sana juga. Banyak artis ya di sana. Bukan banyak artis.
ada artis gitu ya. Karena juga di PAN itu kan macam-macam gitu ya. Ada aktivis, ada pengusaha, ada dosen gitu ya. Banyak lah, variatif gitu lah. Hanya yang keluar adalah partai anak nongkrong. Ya PAN nongkrong banget gitu loh ya. Acara apa aja anak muda. Kemarin bikin acara Korea ya kan. Bener, artis Korea kita datengin loh. Bener, ya ditonton sebanyak 330.000 penonton. Belum di viewernya dan itu. Artinya ya kita memberikan kesempatan untuk itu. Belum lagu kemarin yang Pan-Pan viral sekali ya kan. Nah itu juga kita ajak mereka untuk bergaul, nongkrong dan sebagainya. Partai Anak Nahdiyin nggak apa-apa juga gitu ya. Emang ada teman-teman di sana kumpul selain Muhammadiyah, NU dan sebagainya, Persis, LDII dan sebagainya ada gitu loh. Jadi udah mau disingkat apa juga nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi sekali lagi juga menekankan bahwa ketika masuk ke parlemen, suara-suara yang dulunya punya background artis, pekerja seni, itu juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif. Seperti itu Mas Eko. Iya, jadi kita tuh kalau di PAN ya, kita ngomong di PAN ya, kalau di PAN tuh semua diakomodir gitu loh. Dan kedua juga diberikan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang memang backgroundnya politik. Contoh, Desi Ratnasari itu adalah dia ada di badan legislasi, ya, malah ketuanya dia, ketua badan legislasi. Terus dia jadi ketua DPW PAN Jawa Barat, satu-satunya loh ketua DPW seluruh Indonesia tuh memang Desi Ratnasari, gitu. Itu Desi, ya kan? Siapa lagi? Misalnya Pasya, walaupun belum jadi anggota dewan, menjadi ketua BM PAN se-Indonesia. Barisan Muda Partai Amanat Nasional. Saya pribadi jadi ketua DPW PAN DKI Jakarta. Gitu. Jadi memang selama dia mampu, selama dia bisa dikasih kedudukan dan sebagainya, jabatan yang memang harus amanah gitu. Tapi kalau yang kita tangkap dari Mas Eko tadi, memang ketika dari partai Mas Eko sendiri ngelihat memang ada sosoknya, ini punya potensi terkenal, tapi dilihat juga diajak berbicara, diajak berdiskusi apakah memang ada minat untuk menjadi wakil rakyat dan ada kemampuan itu atau tidak, begitu ya Mas Eko. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk untuk dapetin suara aja karena modal terkenal. Iya, jadi mereka tuh datang tuh nggak sekedar udah ya kamu udah jadi, udah duduk aja di sini ya kita dengan teman-teman yang lain. Enggak, mereka menjadi bagian apa masukan, kritik dan sebagainya, saran, gagasan dan sebagainya. Ya, jadi satu. Udah nggak ada terlihat bahwa ini senioritas apa kadang. Nah ini saya demennya lagi, senior-senior yang depan itu merangkul kita semuanya. Makanya ya punya kesempatan 5 tahun lagi teman-teman kalau mau gabung boleh. Ngomong ke artis ya, ada artis nggak yang nonton kira-kira gitu ya. Mungkin ada nanti langsung nih kontak Mas Eko. Mas Eko, ada beberapa isu juga yang akhir ini bergulir mengenai isu yang sangat santer, misalkan saja soal wacana hak angket. Bagaimana Mas Eko kemudian melihat itu? Saya tahu Mas Eko sudah mau jawab, tapi lagi-lagi saya mau ngeprank Mas Eko. Kita akan jawab usai jeda berikut pemirsa, sesaat lagi.